Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Kali ini sudah hadir bersama Bapak Ahmad Lutfi selaku Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Septiana. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya Pak ya. Selalu. Ini Bapak sepertinya semangat banget ini ya Pak ya, datang ke Tribun Jatim ini. Siap. Oke, mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, bersama saya siang hari ini mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Lutfi. Saya sehari-hari sebagai Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Siang ini saya akan dipandu oleh Bu Septiana Cahyani. Nanti kita akan berbicara banyak hal terkait kondisi cuaca dan iklim akhir-akhir ini. Oke, baik. Nanti kita bersama Pak Lutfi ini membahas tentang perubahan suhu udara ya Pak ya di Malang ya Pak ya. Siap. Akhir-akhir ini. Tapi Bapak ngerasa gak sih Pak kalau misalkan di Malang tuh udaranya dingin gitu Pak? Kondisi dingin yang terjadi akhir-akhir ini itu sebetulnya merupakan suatu kondisi yang lumrah. Satu, kenapa saya mengatakan lumrah? Karena ini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, jadi bukan hanya terjadi di tahun ini saja. Nah, kondisi lebih dingin ini biasanya itu terjadi kalau kita mengenal Januari sampai Desember, itu sering kali terjadi di bulan Juli, Agustus, dan September. Berarti Juli, Agustus, September ya? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pertama, kita melihat bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa ada namanya pola gerak semu matahari. Pola gerak semu matahari itu seakan-akan kalau kita melihat dari wilayah Malang khususnya, itu matahari itu akan bergerak di saat bulan tertentu itu nanti berada di titik terjauh seakan-akan di sisi utara Indonesia, nanti akan bergerak lagi menuju wilayah Indonesia. Pada saat di Indonesia itu seringkali kita kenal dengan istilah kulminasi. Nah, dampak dari kulminasi ini kalau di Pontianak atau sepanjang Katulistiwa itu nanti ada beberapa saat di jam siangnya itu seakan-akan hari tanpa bayangan. Hari tanpa bayangan ya Pak hari ya. tanpa bayangan. Saya lanjutkan yang tadi, nanti mataharinya juga akan bergerak menuju selatan. Nah, di saat bulan Juli itu posisi matahari berada di titik balik paling utara. Nah, akibat dari pergerakan semu matahari tadi, itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan suhu permukaan, sehingga berdampak terjadinya perbedaan tekanan udara, sehingga pola angin yang bergerak sekarang ini, pola anginnya akan dominan bergerak dari benua Australia menuju ke Indonesia dan ke utara. Nah, akibat itu yang kita kenal gampangnya itu adalah timbulnya musim kemarau di wilayah Jawa khususnya hingga Bali Nusra atau di Malang Raya sekarang atau Jawa Timur itu sekarang kita mengalami musim kemarau. Terus kenapa kok bisa dampaknya jauh lebih dingin? Toh matahari paling utara juga seberapa dan lain sebagainya, itu kan hanya sebuah sirkulasi biasa. Dampak kondisi dingin ini bukan karena suhunya terdingin di tahun ini, bukan. Jadi kalau masyarakat lebih mudahnya itu adalah karena tidak adanya tutupan awan di saat sore hingga malam hari, sehingga radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi itu seluruhnya akan dipantulkan keluar. Jadi tidak ada penahannya, ibarat tidak ada selimutnya untuk menahan radiasi tadi yang dipantulkan tadi. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya terjadi laju penurunan suhu udara. Ya, laju penurunan suhu udara seperti apa kira-kira? Jadi laju penurunan itu gini. Kondisi siang hari yang sangat terik itu panasnya luar biasa. Iya, panasnya luar biasa. Nah, yang kita rasakan kemudian dia akan menurun dengan cepat, terutama di saat malam hingga pagi hari. Sehingga perbedaan suhu udara di siang hari dan malam
atau menjelang pagi hari, itulah yang dirasakan oleh masyarakat akhir-akhir ini, kondisinya lebih dingin dari biasanya karena cepat sekali. Oke, itu kan itu fenomena apa Pak kira-kira? Kalau kita mengenal bahwa di masyarakat mengenal istilah fenomena bediding. Oh, bediding ya Pak ya. Bediding. Cuman kalau di BMKG itu sebetulnya bukan sebuah fenomena, tapi itu sebuah rutinitas. Jadi sebuah siklus biasa. Ya. Jadi kenapa saya mengatakan tadi bahwa berdasarkan catatan statistik, memang di saat bulan memasuki kemarau itu otomatis suhunya akan menurun ya Pak ya, memasuki musim kemarau di pagi hari itu akan menurun karena tadi tidak ada tutupan awan tadi. Tapi berdasarkan catatan statistik menunjukkan di bulan Juli, Agustus dan September itu kemunculan suhu terdingin itu mencapai kurang dari 15 derajat. 15 derajat. Iya, suhu di bawah 15 derajat itu di Malang, khususnya di Karangploso, lebih sering terjadi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Oh, berarti di Karangploso tuh lebih sering terjadi ya Pak ya itu? Gini, kenapa di Karangploso? Karena di Karangploso dilakukan pencatatannya. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya fenomena ini itu juga terjadi tidak hanya di Malang atau di Karangploso saja. Di mana Pak? Tapi ini juga terjadi di, sambil contoh, seluruh Jawa itu seluruh juga Jawa. mengalami. Seluruh Jawa Timur Bali, ya Pak ya. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu mengalami dampak yang sama. Dampak ini ya Pak ya. Dampak kondisi yang lebih dingin ini. Yang lebih dingin. Cuman di daerah-daerah tertentu, kalau kita flashback ke belakang, bahkan di daerah dengan ketinggian tertentu seperti Dieng dan Bromo, itu terjadi pembekuan di lapisan permukaan. Jadi semacam apa ya? Frozen lah. Jadi frozennya itu seperti itu. Jadi terbentuk pembekuan karena tadi laju penurunan suhu itu ya, Pak, udara tadi yang sangat cepat tadi, sehingga uap air tadi langsung membeku karena saking dinginnya seperti Dan itu. Ini kan kalau kata masyarakat ini kan fenomena bediding ya Pak ya. Nah, apakah bediding ini hanya terjadi di wilayah pegunungan aja atau dataran tinggi Pak? Apakah dataran rendah tuh juga bisa terkena fenomena ini? Jadi ini terjadi yang saya sebutkan di awal tadi, ini kondisi yang terjadi di seluruh Pulau Jawa, di seluruh Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ini terjadi di seluruh daerah itu. Cuman dampak yang dirasakan itu memang akan sangat terasa bagi warga atau masyarakat yang tinggal di dataran rendah misalkan. Karena apa? Warga yang tinggal atau masyarakat yang tinggal di dataran rendah, pantai dan mereka terbiasa dengan kondisi yang panas. Itu karena dampaknya seperti itu. Jadi beda dengan masyarakat yang di daerah dataran tinggi atau pegunungan yang mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin. Mereka otomatis kekebalan tubuhnya juga akan lebih daya tahannya lebih kuat. Kalau di daerah pesisir dan lain sebagainya, mereka akan merasakan kondisinya jauh lebih dingin, tetapi suhunya yang berbeda-beda. Nah, dinginnya sama, tapi suhu di pagi hari itu berbeda-beda. Suhunya itu berbeda-beda ya Pak, di tiap-tiap daerah. Iya, betul sekali. Di tiap-tiap daerah itu berbeda. Berarti ini bediding ini tuh tidak hanya menyasar wilayah Jawa aja ya Pak, melainkan Bali, Nusa Tenggara. Betul. Itu juga ada fenomena ini dan ada. Ini terjadi tiap tahun ya Pak ya? Iya, tiap tahun. Tiap tahun memasuki musim kemarau. Siap. Nah, kalau misalkan ciri-ciri memasuki musim kemarau tuh seperti apa kira-kira Pak? Gini, kalau ciri pergantian musim dari satu musim ke musim yang lain, misalkan dari musim hujan ke musim kemarau, itu selalu akan ditandai dengan adanya puting beliung. Oh, puting beliung gitu ya Pak ya? Walaupun tidak selalu itu, tapi salah satu ciri akan terjadinya pergantian musim atau suatu periode musim itu akan habis atau berganti, itu salah satunya dengan adanya puting beliung. Akan tetapi yang membedakan antara musim hujan dan musim kemarau menurut BMKG itu adalah dari banyaknya hujan selama 10 harian. Oh, selama 10 harian. Ya, itu terlihat jelas perbedaannya, terutama di wilayah dari Sumatera Selatan hingga ke bawah, kemudian Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu jelas sekali perbedaannya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik ya, itu terlihat jumlah curah hujannya dari awal tahun hingga akhir tahun itu seperti membentuk huruf V. Oh, huruf V. Ya, seperti huruf V. Seperti itu.
Oke, nah kalau kita balik lagi ke bediding ya Pak ya. Nah, Nggih. kalau bediding itu apakah merupakan suatu kejadian yang normal atau berbahayakah bagi masyarakat? Kembali tadi bahwa memang tidak setiap masyarakat atau manusia itu mempunyai daya tahan yang sama. Jadi otomatis tentunya akan menimbulkan dampak terutama di kesehatan. Nah, kondisi ini dalam tanda kutip berdasarkan apa yang sudah kami amati belum sampai taraf yang membahayakan. Belum sampai taraf yang membahayakan belum sampai ya, Pak, taraf ya? yang membahayakan. Kecuali mungkin misalkan dalam suatu waktu suhunya di bawah 10 dan lain sebagainya, itu otomatis kembali tadi apakah laju penurunan suhunya tadi cepat ataukah laju penurunan suhunya itu pelan-pelan. Itu tadi kuncinya. Terus juga perbedaan suhu udara paling panas di siang hari dan paling dingin itu rentangnya juga sebesar apa. Bisa jadi kalau rentangnya terlalu besar juga akan berdampak juga bagi kesehatan. Berdampak bagi kesehatan yang seperti apa kira-kira Pak? Ya bisa jadi mungkin timbul penyakit tertentu misalkan flu dan lain sebagainya. Itu kan perlu apa ya, point of view dari pakar ahli kesehatan, dokter atau yang bergerak di bidang kesehatan yang bisa lebih paham terkait itu. Kami hanya mengamati bahwa kalau terjadi perubahan suhu yang cepat seperti ini itu biasanya banyak orang sakit seperti itu. Iya. Iya. Terus mengantisipasinya seperti apa Pak kira-kira? Ya, satu bahwa kami itu secara berkala itu menyampaikan melalui berbagai kanal. Satu misalkan kanal website, kemudian juga sosial media, bahkan juga secara rutin kami juga menyampaikan melalui siaran radio. Untuk warga Malang bisa disimak melalui siaran RRI. Di situ kami menyampaikan bagaimana potensi dalam 24 jam ke depan. Apakah ada hujan atau tidak? Apakah nanti ada cuaca ekstrim atau tidak? Termasuk di dalamnya kami sampaikan potensi-potensi jika kondisi bediding ini masih akan terjadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada hujan berkepanjangan itu dampaknya salah satunya bediding tadi. Timbulnya bediding tadi. Tapi akhir-akhir ini juga masih ada hujan ya Pak, hujan turun. Iya, memang beberapa hari yang lalu itu. Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Juanda, itu di periode tanggal 1 sampai tanggal 7 itu terlihat adanya potensi yang hujannya ini muncul kembali. Itu karena hujannya faktor itu kemarin, kebetulan yang kemarin tuh jadi ada namanya suatu pergerakan massa udara itu sekumpulan uap air dalam jumlah besar, dia bergerak dan kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Timur khususnya seperti itu. Dan itu memang juga sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah itu dalam artian bahwa kalau dilihat dari jumlahnya di beberapa wilayah memang terjadi hujan, tapi tidak menimbulkan bencana alam misalkan seperti itu. Tapi bisa jadi hujannya itu bukan seberapa besarnya, tapi barangkali berdampak tidak menguntungkan bagi sektor-sektor misalkan perkebunan. Satu contoh misalkan tidak menguntungkannya dalam segi apa kira-kira Pak? Satu contoh misalkan dalam budidaya garam. Masyarakat pesisir baik Pantura maupun pesisir selatan Madura seperti siapa tadi? Mbak Ana tadi ya? Mbak Septiana tadi dari Madura itu memang abujah ya kalau dibilangnya abujah gitu. Itu perlu waktu penjaminan tidak terjadi hujan dalam lebih misalkan 2 minggu. Mereka mengistilahkan harus dirubah menjadi air tua, kemudian nanti bisa dirubah menjadi garamnya tadi. Kalau itu kena hujan dia kembali lagi menjadi air. Menjadi air. Terus kemudian juga misalkan untuk komoditas tembakau yang siap panen itu juga jangan sampai kena hujan. Pasti rusak nanti mungkin berubah. Lebih paham ya, nanti bisa dia tidak menjadi kuning, layu dan lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu contoh yang merugikan, tapi bisa jadi itu berdampak menguntungkan karena wilayah Jawa Timur yang sangat beragam itu tentunya masih ada wilayah-wilayah yang sedang budidaya tanaman padi. Karena dari sektor pertanian di bulan-bulan ini sedang digencarkan
bagaimana mengoptimalkan terkait penambahan luas tambah tanam tadi, LTT istilahnya. Jadi taruhlah misalkan karena kemarau ini 50%, bagaimana ini ditingkatkan menjadi 70% supaya apa? Ini meningkatkan nanti cadangan pangan dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Berarti ada hal yang menguntungkan dan merugikan juga ya Pak ya. Kalau misalkan dari segi peternakan atau pertanian gitu Pak. Tentunya gini, bahwa ada pola-pola terkait ada musim hujan dan musim kemarau seperti itu. Bahwa kalau dari sektor peternakan, bahwa peternakan yang dikembangkan terutama terkait misalkan ayam petelur, ayam pedaging, bebek dan lain sebagainya, asal itu tidak, misalkan hujan yang kemarin, kalau hujannya bisa disertai angin kencang atau hujannya terus-menerus, tentunya juga akan menimbulkan kondisi yang tidak sehat bagi ternaknya itu tadi. Tapi secara umum kalau dari hujannya kemarin belum ada laporan dan lain sebagainya yang mengatakan itu berdampak apapun terhadap sektor peternakan. Oke, berarti belum ada faktor yang menghantui di sektor peternakan itu sendiri ya Pak ya? Tidak ada. Oke, dan kalau misalkan ini ya Pak ya, kalau berdiding ini juga kayak anginnya tuh kencang ya Pak ya, benar gak sih Pak? Iya, betul sekali bahwa angin yang berhembus sekarang kenapa dirasakan dingin di siang hari dan lebih kencang dari biasanya, karena memang angin sekarang menjadi pemahaman bersama itu angin yang bergerak dari benua Australia menuju wilayah Indonesia. Kalau arahnya itu adalah dari arah timur ke barat. Angin timuran yang terjadi sekarang yang dari Australia yang sekarang juga mengalami kondisi musim dingin, itu memang bersifat kering dan yang kedua membawa hawa dingin. Dan itulah dampak yang kita rasakan kenapa anginnya lebih kencang, kenapa hawanya lebih dingin walaupun angin bertiup, tapi kenapa kok lebih dingin? Nah itu karena anginnya posisinya dari Australia tadi. Posisinya dari Australia itu ya Pak ya. Dan durasinya tadi berapa Pak? Durasi berdiding ini yang dirasakan? Kalau terkait berapa lebih dingin dan lain sebagainya, memang tadi sudah saya sebutkan di awal, berdasarkan statistiknya dalam 30 tahun itu 50% kejadian suhu kurang dari 15 derajat Celcius itu dominan terjadi di bulan Juli, Agustus, dan September. Itu 3 bulan ya Pak ya, berarti Juli, bulan. Agustus, September. Setelah itu udah gak nanti memasuki fenomena bergerak naik lagi ya Pak ya. Karena apa? Karena nanti biasanya dari kondisi-kondisi statistik tadi nanti di Oktober itu di beberapa tahun yang sudah kita melakukan pencatatan itu nanti mulai sudah ada tanda-tanda musim hujannya datang, awannya juga mulai sudah banyak, otomatis kondisi yang dirasakan juga akan jauh lebih hangat, tidak sedingin di bulan Juli, Agustus, dan September. Oke, berarti ini ada hanya 3 bulan ya Pak ya, Juli, Agustus, September ya Pak ya. Belum tentu juga. Itu kan hanya kondisi statistik 30 tahun terakhir. Oh, 30 tahun terakhir. Iya, 30 tahun terakhir. Nah, nanti apakah di tahun 2024 ini apakah hanya bulan Juli, Agustus, dan September? Belum tentu juga. Bisa juga nanti merambah sampai Oktober. Tapi itu semua nanti dilihat dari kondisi kapan awal musim hujan mulai terjadi. Oh, kapan awal musim hujan terjadi. Nah, kira-kira kalau awal musim hujan terjadi tuh memasuki bulan apa Pak kira-kira biasanya? Kalau berdasarkan pantauan Mbak ya. Sebentar nih, saya harus ngerpek ini. Enggak, jadi kenapa harus ngerpek? Maksudnya gini, semua informasi BMKG itu dihadirkan bisa diakses melalui handphone. Oke, semua melalui handphone ya Pak ya? Bisa melalui handphone, dapat dilakukan oleh siapapun, dapat dilakukan kapanpun, dan dapat dilakukan dari manapun. Nah, seperti itu. Ini sebentar. Iya Pak. Ya, memang kami berusaha menghadirkan informasi itu dalam segala bentuk kanal. Itu tujuannya bagaimana biar informasi ini bisa diterima dengan cepat, bisa juga diterima dengan tepat, dan juga menjangkau wilayah yang luas. Ujung-ujungnya nanti supaya apa? Supaya informasi ini juga mudah dipahami oleh masyarakat, seperti itu.
Monggo lanjut. Oke, berarti ciri-cirinya tadi gimana Pak kalau memasuki Nanti kalau masuki musim hujan tuh nanti otomatis juga dari pertumbuhan awannya sudah mulai bertambah. Kemudian nanti juga tanda paling mudah itu di pemberitaan di televisi. Pemberitaan di televisi itu ya pemberitaan Pak di televisi bahwa sudah mulai timbul tadi yang saya sampaikan puting beliung tadi. Puting beliung. Mungkin di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu pasti nanti akan muncul. Oh ini berarti musim hujan akan datang seperti ini. Dan yang jelas mulai terjadinya hujan. Oke, berarti kalau misalkan memasuki musim hujan itu bisa diakses melalui situs-situs BMKG itu ya Pak Iya, ya. betul sekali. Kepada Tribuners yang ada di rumah. Iya. Oke, nah kalau misalkan ini kan masih memasuki masa dingin ya Pak ya di Malang dan juga Jawa Timur dan Bali, NTT seperti itu. Nah, bagaimana cara mengurangi dan mengatasi suhu dingin selama musim berdingin ini Pak? Otomatis karena suhu kondisi lebih dingin ini akan dirasakan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Bisa dalam hitungan lebih dari 7 hari, bisa mungkin 1, 2 atau hingga 3 bulan. Otomatis pertama kita harus meningkatkan imun kita dulu. Oh, imun. Iya, meningkatkan imun, kemudian juga berperilaku yang sehat. Kemudian kedua juga mengkonsumsi makanan yang sehat. Otomatis seperti itu. Berarti kita harus makan makanan yang bergizi seperti itu ya Pak ya? Iya, bergizi ya, bukan berarti makanan mahal, tapi namanya bergizi kan tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya lah tentunya sekarang. Dan juga kalau misalkan minum air putih itu penting nggak sih Pak kalau misalkan dalam udara dingin seperti ini? Kondisi dinginnya itu yang harus disadari bahwa manusia itu mengandung cairan di dalam tubuhnya. Kemudian kita dengan menambahkan air minum ke dalam tubuh kita itu adalah supaya menjaga jumlah atau kadar air yang ada di dalam tubuh kita. Tentunya kondisi panas di siang hari itu juga harus diimbangi juga dengan banyak minum air putih. Bukan karena dinginnya, tapi karena kondisi panasnya yang sepanjang hari yang menyebabkan juga cairan yang ada dalam tubuh kita juga akan menguap. Tentunya dampak paling mudah itu juga nanti akan terlihat kulit lebih kering. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya besisik itu. Kalau masa kecil saya dulu itu kalau kita main kan kita garuk, kita bersisik. Jadi bule ya putih ya, bersisik bukannya ular gitu. Iya benar. Berarti kita harus menguatkan imun kita ya Pak ya. Iya, betul sekali. Masa-masa dingin seperti ini juga makan makanan bergizi, terus jangan lupa minum air putih yang cukup. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke kesehatan gitu Pak, kalau misalkan suhu udara dingin itu akan berdampak pada usia yang lanjut usia gak sih Pak, sama bayi-bayi itu seperti apa kira-kira? Tentunya juga bahwa daya tahan tubuh antara bayi, manula itu otomatis akan lebih rentan dibanding manusia yang dalam tanda kutip dewasa ya, dalam tanda kutip setelah remaja hingga umur 60. Otomatis setelah usia di atas 60 maupun balita tentunya juga akan lebih rentan, terutama yang berhubungan dengan organ-organ pernafasan ya, terkait mungkin influenza kah atau batuk atau penyakit-penyakit lainnya lah seperti itu. Itu berarti kita harus mewaspadai juga ya Pak ya musim-musim ini seperti sekarang ini. Iya. Oke, dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Lutfi kepada Tribuners yang ada di rumah? Begini, bahwa ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan, bahwa BMKG akan selalu menghadirkan informasi baik dalam rentang waktu jam, rentang waktu hari, rentang waktu bulan, 10 harian bahkan musim. Oleh karena itu, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk selalu menyimak, untuk selalu mengawal bentuk kehidupan masyarakat di sektor apapun dengan update informasi BMKG, baik diakses melalui aplikasi info BMKG, diakses melalui situs resmi ataupun melalui kanal-kanal sosial media BMKG yang telah terverifikasi. Oke, nah kalau misalkan memasuki musim kemarau ini ya Pak ya, kira-kira bencana apa sih Pak yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar? Gini, di Jawa Timur berdasarkan pantauan dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur itu menunjukkan curah hujan itu sudah berkurang drastis dalam kategori
rendah itu mulai bulan Mei. Jadi kalau kita hitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus dan September nanti misalkan 5 bulan ini, otomatis dampak pertama itu adalah berkurangnya air bersih. Air bersih itu ya Pak ya? Bisa jadi di daerah-daerah tertentu di wilayah Malang Selatan misalkan, atau di wilayah Singosari atau apapun, itu daerah yang biasa mengalami kekeringan, otomatis perlu dropping air bersih. Nah, karena itu pemanfaatan air secara bijak itu perlu. Kemudian yang kedua, bahwa karena tidak ada hujan dan lain sebagainya, khususnya untuk sektor pertanian yang mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan utamanya, otomatis tentunya akan berdampak. Oleh karena itu pilihan budidaya harus dilakukan secara cermat oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini. Bu Septiana. Iya. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Bapak Lutfi pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.